الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang bersama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Muhammadiyah, para sesepuh, para pengurus DKM, para anggota Majelis Taklim dan juga remaja Masjid Widiliyah Irmaliyah serta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga hadir kita merupakan salah satu upaya untuk berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membahas juz yang kelima surah An-Nisa ayat 24. Surah An-Nisa ayat 24. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari pertemuan kita hari ini. Semoga menambahkan keberkahan kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء dan juga diharamkan bagi kamu wahai para laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan yang sudah menikah. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita diharamkan menikahi mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang melaksanakan ihram. Mahram itu adalah orang-orang dekat kita yang kita tidak boleh menikahinya. Ini sudah diterangkan pada ayat sebelumnya. Yang juga tidak boleh kita nikahi adalah perempuan yang sudah dinikahi oleh orang lain. Ini perempuan sudah jadi istrinya orang masih dinikahi, nah, itu nggak boleh. Perempuannya juga harus tahu kalau sudah nikah itu sudah, jangan cari-cari lagi. Nah, di situ. Maka di sini yang tidak diperbolehkan itu adalah menikahi perempuan yang sudah resmi dinikahi oleh orang lain. Illa ma malakat aimanukum, kecuali hamba sahaya yang menjadi tawanan perang, yang suaminya dulu ikut berperang. Maka hamba sahaya yang berada dalam tawanan perang itu diperbolehkan untuk dinikahi oleh kaum muslimin karena dia menjadi budak nanti. Hukum dalam peperangan, budak itu menjadi milik dari yang menang dalam perang. Kitaballahi alaikum. Yang demikian itu adalah ketetapan Allah kepada kita semua. Kalimat ini sekaligus menegaskan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, agama kita ini semua yang ngatur adalah Allah. Lihat agama lain, yang ngatur siapa? Yang ngatur tokoh agamanya yang dulu membuat kitab-kitabnya itu. Ini bedanya. Maka karena agama kita ini agamanya Allah, dia universal, dia berlaku seluruh alam. Mau kita ada di Eropa, mau di mana, orang Islam selalu ngikutin aturannya Allah. Tidak ngikutin aturan di negara itu, enggak. Nah, di situ. Sekarang banyak negara membolehkan LGBT, Islam enggak membolehkan. Bagaimanapun juga sampai hari kiamat juga tidak membolehkan. Nah, di situ. Karena memang aturannya bukan aturan manusia yang kadang dibolehkan, kadang dilarang, tetapi aturannya adalah aturan yang sudah tetap berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uhilla lakum, dan dihalalkan bagi kalian semua ma wara dzalikum, di luar dari
yang baru disebut dengan yang sebelumnya, ayat sebelumnya yang mahram. Banyak yang boleh, lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Nanti ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, menikah dengan yang mahram itu ada sisi negatifnya. Dari sisi embrio daripada anak itu menyebabkan banyak penyakit. Nah di situ, maka tidak diperkenankan. Lebih baik kita menikah dengan orang yang hubungan kita dengan dia itu jauh, karena untuk menghindarkan hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan keturunan. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur yang seperti ini karena memang dari sananya itu ada efek. Kalau orang mengikuti petunjuknya Allah, aman dia, dunia akhirat sudah pasti aman. Tapi kalau dia tidak mengikuti aturan Allah, bahaya, dunianya bahaya, akhiratnya juga bahaya di situ. Ini adalah prinsip. Antabtahu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Diperbolehkan bagi kita semua di luar yang itu, di luar yang mahram, di luar yang barusan, yaitu perempuan yang sudah dinikahi oleh orang lain. Dengan apa? Antabtahu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin, yaitu dengan menggunakan harta kita untuk mendapatkan istri. Jadi mereka yang memiliki harta yang lebih itu, ketika dia mencari istri, dia bisa lebih luas membanding-bandingkannya mana yang mau diambil. Yang penting istrinya itu, calon istrinya itu adalah muhsinin, perempuan baik-baik, ghairu musafihin, bukan perempuan pezina. Jadi perempuan yang zina, laki-laki yang zina itu tidak baik bagi masyarakat, karena akan menurunkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, az-zani waz-zaniyat fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka kalau ada laki-laki dan perempuan berzina harus dihukum, karena kalau tidak nanti menjadi kebiasaan di situ. Dan orang-orang yang berzina itu hanya boleh menikah dengan yang berzina. Jangan laki-lakinya berzina nyari perempuan yang baik-baik di situ. Maka kalau laki-laki zina, diupayakan untuk mendapatkan perempuan yang juga berzina. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Famastamta'tum, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan minhunna, dari hubungan suami istri itu, maka kewajiban bagi yang laki-laki fa'atuhunna ujurahunna faridah. Hendaknya kalau sudah terjadi hubungan suami istri, fa'atuhunna, suaminya itu memberikan ujurahunna, mas kawin, kepada yang perempuan, faridah, sebagai satu kewajiban. Jadi laki-laki memiliki 3 hak. Hak untuk istimta, menikmati kenikmatan suami dan istri, demikian juga perempuan. Kemudian hak untuk memimpin istrinya itu juga merupakan hak dari suami. Kemudian hak juga bagi suami itu kemudian yang ketiga, hak bagi suami itu adalah untuk mendidik istrinya sesuai dengan didikan yang diajarkan oleh agama. 3 hal itu, salah satu di antara 3 halnya adalah memberikan mas kawin. Mas kawin itu bisa diberikan ketika nikah, bisa diberikan setelah nikah.
diutang, boleh diutang. Jadi mas kawinnya ngutang, boleh. Tetapi begitu sudah terjadi hubungan suami istri, maka hendaknya mas kawinnya itu diberikan. Kalau orang kemudian terjadi perceraian setelah hubungan suami istri, sebaiknya suaminya tidak mengambil mas kawinnya. Tapi kalau pernikahan itu misalnya belum terjadi hubungan suami istri, maka suami boleh mengambil mas kawinnya. Tapi jangan diambil semuanya. Ambillah separuhnya. Kenapa? Karena perceraiannya itu memberikan efek negatif bagi istrinya. Oleh sebab itu, salah satu cara yang diberikan dalam agama Islam adalah mas kawinnya itu jangan diambil semua. Bagusnya lagi mas kawinnya diberikan semuanya, untuk menunjukkan betapa suaminya itu mengerti tentang agama, betapa suaminya ini memiliki sifat kelonggaran hati, tidak gara-gara bercerai dan belum melakukan hubungan suami istri lalu diambil semua. Ini untuk menunjukkan betapa bakhilnya suami. Maka lihat dalam hubungan suami istri, kalau terjadi persoalan harta berarti ada masalah juga di suaminya. Karena inti daripada pembagian harta itu sebenarnya pada suami. Maka pada ayat ini hendaknya laki-laki memang menyiapkan pemberian mas kawin. Wala junaha alaikum, dan tidak berdosa, tidak mengapa bagi kalian fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, jika ternyata di antara kalian itu sudah saling merelakan. Ini yang terjadi di Indonesia. Kita memberikan mas kawin, lalu mas kawinnya itu oleh istri kita dibilang, mas kawinnya kita pakai aja bersama. Itu adalah kebaikan dari hati istri. Aslinya mas kawin itu miliknya dia 100%. Tapi ternyata digunakan juga dalam kehidupan rumah tangga. Nah ini, kalau istrinya bisa seperti itu, maka ini merupakan kebaikan yang luar biasa yang disebut dengan ihsan. Maka kehidupan suami istri itu sejatinya tidak menang-menangan, tidak. Tapi siapa yang bisa memberikan yang lebih baik, itu menunjukkan bahwa dia yang lebih ikhlas, dia yang lebih longgar hatinya. Maka jangan kita mendidik anak-anak kita, begitu nikah nanti dia harus menguasai. Tidak. Hubungan suami istri itu adalah hubungan yang ketersalingan, saling membantu, saling menerima. Berapapun yang diberikan oleh suaminya bisa diterima, banyak disyukuri, kurang disabari. Itu juga dengan sebaliknya. Maka kalau hubungan suami istri itu bisa terjalin hubungan ketersalingan, bisa panjang, bisa bahkan selama-lamanya. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena istri-istrimu adalah juga istrimu juga nanti di akhirat. Dia yang menjadi ratu dari bidadari yang ada di sana. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apakah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kita lakukan dalam keluarga. Ini baru hukum nikah doang. Ini ayat-ayat di dalam surah An-Nisa 1 sampai 24 ini belum kepada hukum yang lain, belum kepada hukum waris, belum kepada hukum-hukum hadonah, belum kepada banyak hukum dalam keluarga. Sementara kita ini berkeluarga itu tidak didahului dengan ilmunya, nikah aja. Habis nikah begitu mau cerai bingung. Ini cerainya gimana caranya? Nah, gitu. Bahkan udah ngomong cerai nggak tahu kalau itu sudah jatuh talak yang pertama. Banyak orang melakukan pernikahan tapi dia tidak tahu hukum dalam pernikahan.
Hukum dalam keluarga itu banyak. Oleh sebab itu memang kita perlu untuk mendekat kepada Al-Quran. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi lebih baik dengan pengetahuan kita. Syukur-syukur anak-anaknya juga tahu sebelum mereka menikah. Wa man lam yastati minkum taulan, barang siapa di antara kamu tidak punya biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, ayang kihal muhsanat al mu'minat. Jika ada laki-laki nggak bisa nikah karena mas kawin, ada nggak? Banyak. Bapak Ibu tanya ke negara Arab sana, jangan di Indonesia. Di Indonesia itu gampang, mas kawinnya apa? Mas kawinnya seperangkat alat sholat, jadi. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya itu akik dari Martapura, jadi gitu. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya dibacain Al-Quran, jadi itu di Indonesia. Lihat di Uni Emirat Arab. Kalau nggak punya uang nggak bisa nikah. Lihat di Saudi, banyak. Nah, karena hukum adat yang berlaku di sana memang harus punya seperangkat mas kawin. Yang mas kawin itu layak bagi yang perempuan, harus sudah sedia rumah. Nah, di Indonesia kalau sudah sedia rumah duluan, banyak yang nggak kawin. Nah, di situ. Maka di negara-negara Arab itu negaranya membantu. Begitu orang menikah, nah, sudah disiapkan rumahnya oleh negara. Nah, itu. Jadi mereka lebih sulit daripada kita. Maka di sini ada. Ini ayat ini sampai sekarang ada. Dari zaman dulu, dari Nabi sampai sekarang ada laki-laki yang sulit menikahi perempuan yang dicintainya karena ada penetapan mas kawin dari pihak perempuan, sehingga dia nggak jadi, harus ngumpulin uang dulu. Ternyata udah 10 tahun nggak kumpul-kumpul, ya udah lakinya jomblo, perempuannya juga jomblo. Nah gitu akhirnya. Maka di negara Arab itu banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah. Nah ini, kalau kesulitan seperti itu, Allah memberikan jalan. Famimma malakat aimanukum, maka mereka boleh menikahi perempuan-perempuan yang lebih rendah posisinya, yaitu perempuan-perempuan yang menjadi budak. Famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, dengan syarat perempuan itu adalah perempuan yang beriman. Jadi dalam pernikahan sama-sama iman, seiman itu menjadi dasar yang paling kuat. Kalau dalam pernikahan itu sudah tidak seiman, ya udah deh. Orang menyebut sewang-sewangan. Yang satu mikirnya hanya dunia, yang satu mikirnya sampai di akhirat. Kira-kira ketemu nggak? Nggak ketemu dia. Kelihatannya dari luar harmonis, tapi sebenarnya, nah di situ. Maka keimanan itu menjadi syarat yang utama. Di sini sampai ditegas min fatayatikumul mu'minat, perempuan yang engkau nikahi walaupun dia dari kelompok yang lebih rendah, tapi dia mukmin, masih lebih baik daripada engkau kagumi kecantikannya tapi dia musyrik. Yang musyrik itu betul-betul terlarang. Yang musyrik itu, kalau dia masih punya agama, nah, mungkin masih agak relatif lebih ringan. Maka Bapak Ibu bisa lihat. Yang beda agama itu berat. Jangankan yang beda agama, yang sama-sama dengan kita seagama tapi dia nggak biasa sholat, itu berat. Coba lihat saja. Dan itu nanti yang mengakibatkan kehidupan itu tidak menjadi berkah. Sulit mendapatkan keberkahan kalau salah satunya itu tidak beriman. Jangankan salah satu tidak beriman, salah satu nggak sholat aja kurang berkahnya. Kenapa sulit? Gini. Kenapa sulit? Ya sholat aja nggak mau, yang hubungan sama Allah aja nggak mau, bagaimana hubungan dengan yang lain? Nah di situ.
Maka kadang orang bingung, kenapa ya keluarga saya begini. Lah, salah satu dari pasangannya nggak sholat, bagaimana? Bagaimana bisa dimudahkan? Nah, di situ. Wallahu a'lamu bi imanikum. Coba. Dan Allah itu mengetahui keimananmu. Itu coba. Jadi hubungan dalam kehidupan rumah tangga itu nahkodanya adalah iman. Kalau sudah satu tidak beriman, udah deh, anaknya pasti ada yang beriman, ada yang tidak. Syukur kalau beriman semuanya. Kalau enggak, siapa yang menjadi tanggung jawab? Ditanya itu bapaknya, sehebat apapun bapaknya, ditanya itu anakmu kenapa tidak beriman? Kau orang beriman, kenapa milih yang tidak beriman? Emang sudah nggak ada perempuan yang beriman? Nah di situ. Jadi Allah ngasih solusi itu yang terbaik. Allah itu ngasih solusi yang terbaik. Tidak pernah yang disebut dalam Al-Quran itu yang tidak terbaik. Maka di sini disebut wallahu a'lamu bi imanikum. Allah itu paling tahu dengan keimanan kita. Apa ini maksudnya? Ketika dulu engkau memutuskan mau dengan itu, apa sebabnya? Bukan karena iman, bukan karena ya Allah saya ingin membina hubungan rumah tangga ini semata-mata untuk beribadah denganmu. Maka saya cari orang yang paling beriman, yang bisa membawa keluarga ini semakin mendapatkan petunjuknya Allah. Kalau dua-duanya ini imannya tipis, gampang kemana-mana, tidak menuju kepada Allah. Bagaimana kalau sudah terlanjur basah katanya? Ya sudah, lanjutkan aja. Itu suaminya nggak bisa diajak kebaikan atau istrinya nggak bisa diajak kebaikan, udah kita aja yang lakukan karena udah nggak bisa. Mau dicerai jangan. Kenapa? Abghadul halal indallah at-talaq. Karena perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Udah, kalau udah terlanjur, apalagi anak sudah banyak, ya udah jalanin aja. Udah sendiri-sendiri aja nanti. Karena yang satu tidak mau diajak untuk beribadah. Kalau nggak mau diajak beribadah, ya sudah. Maka idealnya itu kalau dua-duanya mau beribadah, karena dua-duanya pengen menjadi suami dan istri di surga. Tapi kalau satunya tidak ahli ibadah, ya udah, yang satu nanti di surga, yang satu di neraka bisa jadi. Nah di situ. Kenapa? Karena tidak sama. Dari dunianya nggak sama. Mau beribadah mau sama-sama, yang satu diajak sedekah, yang satu nggak mau, pasti nggak mau. Tapi kalau sama-sama keimanannya sama, beribadahnya sama, mau apa-apa diniatin berdua. Ini sedekah kita berdua, ini sedekah kita sekeluarga. Kenapa? Karena nanti ketika kita di surga itu kita ditanya, istrimu mana? Kalau istrinya sudah ada di surga, ditanya suamimu mana? Jangan-jangan masih ketinggalan di bawah sana di neraka. Ditanya juga anak-anak kita, anakmu yang pertama mana, yang kedua mana, yang ketiga mana, yang kedua gitu. Jadi kehidupan surga itu sebenarnya diharapkan oleh setiap mukmin adalah kelanjutan daripada kehidupan di dunia, cuman dengan kualitas semuanya yang lebih baik. Ba'dukum mimba, sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Apa artinya? Kita ini sebenarnya sama-sama, keturunannya itu sama. Semua manusia itu aslinya sama. Ba'dukum mimba. Manusia itu dari manusia, manusia itu dari manusia, manusia itu dari manusia. Dan manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ayat ini sekaligus menegaskan salah kalau mengatakan manusia itu berasal dari yang lain-lain. Nah, apalagi dari kera. Masa manusia dari monkey? Ini nggak mungkin. Nah di situ ba'dukum mimba. Maka Al-Quran jelas banget. Kalau orang baca Al-Quran tegas dia.
Fankihuhunna biizni ahlihinna. Kalau menikahi perempuan, upayakan dengan mendapatkan izin dari keluarganya. Oleh sebab itu, ketika kita menikah, kita bukan hanya nikahi perempuannya, gitu. Tapi kita bawa seluruh keluarga kita, itu kita satukan dua keluarga. Maka jangan nikahi perempuan, diem-diem dibawa ke Sumatera sana, dinikahi di sana. Keluarganya nggak tahu. Nah, ini nggak benar, tidak boleh yang begitu. Nikahilah perempuan itu biizni, dengan izin ahlihinna, walinya, keluarganya. Supaya apa? Supaya kehidupan keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Itu karena memang yang kita nikahi bukan perempuannya doang, gitu. Tetapi ketika kita mau menikahi perempuan anaknya, itu berarti kita mendekatkan dua keluarga. Nah, di situ. Maka di sini diperlukan izin dari keluarga perempuan. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikutnya, upayakan memberikan mas kawin dengan ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Layak. Layak. Jadi kalau kita melihat itu keluarganya siapa, lihat kira-kira kalau kita ngasih segini cocok enggak. Jangan diukur kita, ukurlah berdasarkan keluarga dari perempuannya itu. Maka seringkali kalau kita memberikan mahar, ditanya dulu maharnya kira-kira apa bagusnya, supaya sama-sama enak, supaya sejak awal itu tidak ada masalah. Kalau dari awal ada masalah, ya udah, berikutnya dimasalahkan lagi, nanti berikutnya dimasalahkan lagi, berikutnya dimasalahkan lagi. Hal-hal yang kecil bisa menjadi besar. Itu dalam keluarga. Maka baiknya keluarga itu hanya yang ngikutin. Kehidupan yang sesungguhnya itu serahkan kepada suami dan istri ini. Keluarga itu hanya ngikutin dari belakang. Kemudian disebutkan di sini muhsanatin ghairu musafihat, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, memelihara kehormatannya. Mereka bukan perempuan yang berzina. Maka bagi kaum laki-laki, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling tinggi menurut dia. Misalnya katakanlah perempuan itu misalnya dikasih mahar, mau berapa emas, berapa gram maunya. Ya saya cukup 2 gram, 5 gram sudah cukup. Tapi kalau calon suaminya ini bisa memberi yang lebih, saya kasih yang lebih dari itu. Saya kasih 10 gram, saya kasih 100 gram di situ. Sebaik-baiknya bagi yang perempuan adalah yang tidak menyebut mahar, yang paling rendah itu yang terbaik. Jadi kalau laki-laki sebaik-baiknya adalah memberi yang paling tinggi, kalau perempuan yang paling rendah. Udah apa aja terserah. Saya tidak mengharapkan maharnya. Saya mengharapkan lebih dari kehadiran engkau sebagai calon suami dan pemimpin rumah tangga. Jadi mau dikasih apa aja terserah. Karena keikhlasan perempuan itu menjadi modal bagi keberlangsungan keluarga. Kalau perempuannya sudah ikhlas, sebenarnya sudah jalan itu. Nah, tinggal laki-lakinya nanti. Laki-lakinya harus bisa menyesuaikan. Kalau laki-lakinya bisa menyesuaikan, kehidupan rumah tangga itu juga akan aman. Ya, maka di sini yang terbaik bagi laki-laki memberi mahar adalah yang tertinggi. Tapi bagi perempuan yang tidak meminta mahar. Nah, ini. Jadi dipadukan tadi, dipadukan. Maka yang terbaik itu mana? Dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan supaya pantas kebiasaannya. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sesuatu yang menurut kebiasaan. Kebiasaannya di sini apa? Udah kebiasaannya apa dengan seperangkat alat sholat. Itu ya udah, yang gitu aja. Jangan ngasih mahar yang berlebihan. Apa berlebihan itu? Maharnya apa? Kapal pesiar. Ternyata habis itu duitnya ngutang. Nah, repot dia. Gaya di awal, bokek di belakang. Nah, di situ.
Sekarang ini banyak yang seperti itu Bapak Ibu ya. Sekarang ini banyak yang bergaya di resepsi pernikahan. Habis itu bingung kehidupan sehari-harinya, jomplang. Nah di situ. Padahal yang terpenting adalah kehidupan sehari-harinya ini. Itu cukup di masjid, syukuran di situ, angkat tuka wajah tuka, udah selesai. Kalaupun diadakan sesuai dengan keadaan di situ yang normal, yang biasa saja. Kehidupan yang selanjutnya yang real itu adalah kehidupan setelah akad nikahnya itu. Bahkan sekarang ada prewed ya kan. Waduh, prewednya habisnya jutaan ya kan. Padahal itu tidak ada dalam syariat agama. Malah itu cenderung haram banyak. Sebelum apa-apa sudah foto-foto, sebelum apa-apa sudah deket-deketan, nah di situ. Padahal itu belum akad nikah. Jadi kita usahakan kalau bisa nggak usah ada prewed-prewednya itu. Prewed-prewed jadi cerewet, nah dia. Prewed-prewed jadi habis duitnya, nah di situ. Mendingan langsung aja lah, langsung di akad nikah. Kalau bisa, kalau misalnya itu harus diadain ya akad nikahnya jadi didahulukan. Supaya apa? Supaya yang haram-haramnya menjadi ternafikan. Sekarang ini sebelum pernikahan sudah banyak yang haram. Banyak yang haram, banyak yang nggak sesuai. Nah, itu. Maka kalau bisa diantisipasi lah, diantisipasi. Kalau bisa setelah nikahnya itulah yang terpenting. Faida uhsinna wala muttahidati ahdan. Wa faida uhsinna, apabila mereka telah berumah tangga, fa in ataita bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Apabila mereka telah berumah tangga tetapi melakukan perbuatan yang keji. Perbuatan keji di sini apa maksudnya? Zina. Sudah berumah tangga tapi ternyata salah satu itu masih berzina, maka hukuman bagi mereka adalah setengah hukuman dari perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Jadi kalau orang sudah menikah itu harusnya sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, apalagi perbuatan buruk itu mengarah kepada zina. Karena nanti siksanya bisa lebih berat. Kalau zinanya itu dilakukan oleh orang yang masih bujang, itu masih lebih ringan dibandingkan dengan kalau yang sudah bersuami. Tapi karena ini baru, maka di sini disebut hukumannya bagi mereka adalah setengah hukuman dari perempuan-perempuan merdeka. Ini kalau yang dinikahi adalah yang budak tadi. Nah sekarang budak ini sudah tidak ada. Berarti hukum di sini adalah hukum yang berlaku dulu ketika perbudakan itu masih ada. Dzalika liman khasyal anata minkum. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu ini dulu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga dirinya. Jadi dulu ketika orang itu menikahi hamba sahaya karena tingginya mahar, maka itu diperbolehkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga kaum lelaki dari perbuatan zina. Maka tadi kalau misalnya perempuannya yang sudah dinikahi ini yang berasal dari hamba sahaya ini melakukan perzinahan, hukumannya bukan hukuman seperti dia, tapi hukumannya setengah daripada hukuman orang yang merdeka. Lebih berat dia, karena memang dia sudah menikah. Makanya tadi diwanti-wanti oleh Allah, sebisa mungkin yang kita nikahi itu adalah perempuan yang baik-baik, yang kita sudah mengetahui bahwa betul-betul dia adalah perempuan yang baik-baik. Laki-lakinya juga begitu. Wa antasbiru khairul lakum. Seandainya
lelaki itu tidak mau menikah dengan perempuan yang lebih rendah posisinya, yaitu kelompok budak tadi, dengan syarat dia bisa bersabar, maka itu menjadi lebih baik. Jadi bertahan untuk tidak menikah karena dia sabar, dia bisa menjaga kehormatannya, menjaga syahwatnya, itu jauh lebih baik kalau laki-laki itu bisa. Tapi kalau misalnya tidak bisa karena dorongan syahwatnya itu besar, maka harus menikahi perempuan yang menjadi budak tadi dengan syarat mereka adalah yang mukminat, perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurun rahim. Kalau ada apa-apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman-Nya Allah, nanti Allah Maha Pengampun. Oh, saya sudah ngikutin perintahnya Allah, tapi dalam perjalanannya begini-begini, Allah akan mengampuni. Karena kita sudah ngikutin perintahnya Allah. Rahimun, Allah Maha Penyayang. Kalau orang sudah diampuni oleh Allah, maka yang berikutnya dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Maka kunci yang pertama untuk mendapatkan rahmat adalah diampuni oleh Allah, mendapat pengampunan. Maka semua orang yang dosanya diampuni itu dapat rahmat. Kita juga begitu. Kita ini setiap saat sudah diampuni oleh Allah secara otomatis. Sholat kita di masjid antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, itu pengampunan. Kita kumpul di sini minggu ini, lalu minggu depannya lagi, Allah mengampuni dosa-dosa kita yang ada di situ. Jadi dosa-dosa kecil itu senantiasa secara otomatis itu dihapus oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan dia bisa istiqomah dengan perbuatan baik. Kita biasa bersedekah, kita biasa berinfak, misalnya seminggu, misalnya setiap bulan, antara satu bulan dengan bulan yang lain itu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, maka orang yang beriman itu dia senantiasa berada dalam fi dhimmatillah, dia berada dalam kekuasaannya Allah yang baik. Dia di tangannya Allah, dia sudah aman di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita harus mengistiqomahkan banyak hal. Kalau sudah bisa istiqomah di sholat, istiqomah di kajian. Kalau bisa istiqomah di kajian, istiqomah di sedekah. Kalau istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam yang lain. Jadi keistiqomahan kita itu seandainya kita satu ketika lupa karena tidak mengerjakan, tetap ditulis oleh malaikat. Oh, ini kalau nggak lupa dia akan tetap melaksanakan. Yuridullah liyubayyina lakum. Dengan penjelasan hukum pernikahan itu, Allah menghendaki apa? Liyubayyina lakum, supaya engkau mendapat keterangan yang jelas. Liyubayyina lakum wa yahdikum, dan Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Sunanal ladzina min qablikum, yaitu tradisi-tradisi umat-umat yang terdahulu. Jadi pernikahan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini merupakan akhir dari perjalanan pernikahan umat-umat terdahulu yang sudah disebut oleh Allah. Dulu belum ada hukum mahram. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu belum ada hukum mahram. Sebelum Nabi Muhammad itu belum ada pembatasan bahwa laki-laki itu harus menikah dibatasi dengan 4. Belum. Kesini, ya, semakin dibatasi. Kenapa? Karena keterbatasan juga manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutupkan hukum yang memberikan hukum yang terakhir, inilah hukum yang sudah tidak berubah lagi. Jadi setelah ini nggak berubah lagi hukum itu. Setelah ada dalam Al-Quran, dia nggak berubah lagi. Wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubatmu. Wa yatuba alaikum. Jadi dengan penjelasan-penjelasan itu, kalau kita bisa menerima itu, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui apakah hukum-hukumnya itu engkau laksanakan.
Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ketika kita sudah mengikuti hukumnya Allah, nanti ada tambahan-tambahan yang diberikan oleh Allah. Contoh misalnya, dulu ketika kita menikah, calon suami kepada istri, istri kepada suami, itu nggak tahu banyak hal. Tapi ternyata setelah menikah, banyak yang dia tidak diketahui, yang tidak diketahui oleh calon suaminya itu terhadap istrinya. Kelebihannya di sini, di sini, di sini, di sini. Begitu juga dengan istri. Oh, ternyata yang menutupi kekurangan istri itu adalah suami. Jadi saling melengkapi. Ini yang dulu ketika pertama kali nikah itu tidak terbayang. Lalu Allah memberikan keberkahan. Keberkahannya itu apa? Di awal-awal ketika kita masih berdua itu hanya segitu rezekinya. Tapi begitu punya anak, rezekinya bertambah. Punya anak lagi, rezekinya bertambah. Terus bertambah. Sampai anak-anak sudah keluar dari kita, baru nanti disesuaikan lagi oleh Allah rezekinya. Disesuaikan. Kalau kita tinggal berdua, rezekinya itu juga disesuaikan oleh Allah. Nah, di situ. Ini bagian yang tidak terpikirkan kadang oleh manusia. Wallahu yurid, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki ayyatuba alaikum, menerima tobatmu. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita itu kadang banyak melakukan kesalahan tapi tidak disadari oleh kita. Entah bangun tidur tiba-tiba marah-marah, entah apa, tiba-tiba pikiran kita tidak nyaman, entah apa gitu. Lalu sikap kita kepada keluarga itu menjadi berbeda. Atau sebaliknya, istrinya yang sebel gitu, suaminya kok tidur terus, nggak keluar rumah, misalnya begitu. Sebel itu yang lain-lain, jadi itu jadi sebel, gitu. Jadi tanpa kita sadari, sesungguhnya ada perbuatan dosa itu yang kita laksanakan. Kalau itu dalam hubungan keluarga, Allah mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Kalau kesalahannya itu kesalahan kecil, itu banyak yang diampuni oleh Allah. Maka kalau suami itu ikhlas melakukan apa-apa demi keluarga, itu sebenarnya pahalanya itu udah banyak sekali. Istri juga begitu. Kalau istri itu ikhlas melakukan apa-apa demi keluarganya, maka pahalanya itu sudah banyak sekali. Jadi untuk suami dan istri itu dengan kehidupan keluarga itu sebenarnya pahala itu sudah cukup. Makanya yang perlu dilakukan yang pertama adalah membaiki kehidupan keluarga. Bagaimana kehidupan keluarga itu menjadi baik. Baru setelah itu keluar. Baru setelah itu kita lihat tetangga kanan kiri kita. Setelah itu kita lihat komunitas kita, masyarakat kita, kelompok kita di situ. Tapi basicnya itu keluarganya sudah harus baik dulu, gitu. Jangan yang dibaikin, yang di luar. Keluarganya hancur, dia baik-baik yang di luar. Kira-kira gimana? Tetap hancur dia. Nah, di situ. Maka basic daripada kehidupan ini sebenarnya ada pada keluarga. Kalau keluarga itu adalah keluarga yang baik, nanti dia keluar akan baik. Tapi kalau keluarganya itu hancur, maka apa yang terjadi? Keluar pun setengah-setengah dia. Keluar pun tidak maksimal. Nah, di situ. Maka basicnya itu memang harus pada keluarga. Oleh sebab itu di sini sebetulnya wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dengan kehidupan keluarga itu apapun hal-hal yang kecil nanti akan diampuni oleh Allah. Maka suami dan istri itu harus saling memaafkan. Ada apa-apa dimaafin, Suami banyak nahan, misal tahan begini, ditahan oleh suaminya. Gimana Pak? Bapak marah ya? Enggak. Ini ya enggak. Ibunya juga begitu. Ibu capek ya? Enggak. Katanya padahal udah capek. Nah, tapi jawabannya masih enggak. Siapa yang tahu? Allah yang paling tahu. Nah, yang begitu-begitu itu semuanya pahala. Nah, di situ. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan adina. Sedangkan orang-orang yang mengikuti keinginan syahwatnya
antamilu mailan adima, agar berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Di sini disebutkan sedangkan orang-orang yang mengikuti keinginannya. Jadi ada orang di dalam kehidupan itu yang diikutin adalah syahwatnya, kemauannya. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, gitu. Dalam kehidupan keluarga yang harus dilihat ketika kita memiliki kemauan adalah apakah kemauan kita ini sudah sesuai dengan perintahnya Allah. Suami misalnya mau pengen nikah lagi, dia lihat memang udah pantas nikah, tanya kepada orang terdekatnya, gitu. Kalau menuruti keinginan suami sih mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, kayak gitu. Kalau gitu suaminya, tapi lihat orang terdekatnya, udah layak belum, tanya, saya kira-kira udah layak belum ya, itu. Nanti kalau orang dekatnya bilang, nggak ada layak-layaknya, nah berarti harus lihat dulu dia, harus mengevaluasi. Nah, di situ. Jadi di sini banyak keinginan-keinginan kita baik sebagai suami ataupun sebagai istri itu harus disesuaikan. Kira-kira ini sesuai dengan kehendak Allah atau belum? Ini sesuai dengan aturannya Allah atau belum? Kalau belum, ntar dulu. Nah di situ. Karena kalau orang hanya mengikuti yamilu mailan adima, dia mengikuti keinginannya saja, nanti dia akan menjauh dari kebenaran. Itulah yang disebut nanti dalam Al-Quran, syahwatnya manusia itu cenderung ke yang buruk-buruk. Nanti ujung-ujungnya ke yang buruk-buruk. Awal-awalnya kelihatan baik, ya. Awal-awalnya kelihatan baik, gitu. Tapi nanti kalau sudah tercapai itu keinginan satu itu, nanti bercabang dia keinginan-keinginan yang lainnya itu. Ya, maka setiap keinginan baik suami maupun istri itu memang harus dilihat, ya Allah ini kira-kira sudah sesuai belum dengan petunjukmu. Kalau belum sesuai, tar dulu, tahan. Ya. Jangan sekedar ngikutin kemauan kita. Maka kadang suami itu bisa menjadi rem bagi istri, istri itu yang ngerem bagi suami. Kalau suaminya ini gampang keluar uang, gitu. Kalau maunya suami ya keluar aja uangnya, tidak perlu dimusyawarahkan. Padahal kalau dimusyawarahkan, di situ ada masukan dari istri. Istri mengatakan, gimana kalau gini. Oh iya, ternyata ada pikiran yang lain. Begitu juga dengan istrinya, ketika berhubungan dengan orang lain, kadang sering kasihan. Kok atas nama kasihan? Nah, di situ. Nanti perlu pertimbangan dari suaminya. Jadi tadi kehidupan rumah tangga itu memang harus ketersalingan. Supaya apa yang menjadi pikiran suami itu nanti di-backup oleh istri. Apa yang menjadi keinginan istri itu di-backup oleh suami. Sehingga menjadi proporsional. Karena ukuran suami bisa jadi berbeda dengan ukuran istri. Nah, di situ. Yang dibayangkan oleh suami atau yang dibayangkan oleh istri bisa juga berbeda dengan bayangan suaminya. Maka di situ perlu untuk senantiasa musyawarah. Maka kehidupan rumah tangga itu adalah adaptasi yang tanpa henti. Adaptasi yang tanpa henti. Lihat aja kita. Udah berapa tahun berumah tangga? Oh, saya sudah 40 tahun. Apakah harus masih menyesuaikan dengan suami? Oh iya. Nah, dia keras kepala. Nah, gitu. Suaminya juga begitu. Sudah berapa tahun? Sudah 50 tahun saya dengan istri saya. Apakah betul-betul Bapak mengenal istri Bapak? Enggak juga. Kadang keinginannya di luar dari yang saya perkirakan. Jadi macam-macam. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bahwa harus ketersalingan. Dengan hukum yang di atas itu, yuridullah, Allah menghendaki ayyukhaffifa ankum, untuk memberikan keringanan kepada kita. Jadi Allah itu ngasih, kalau nggak bisa yang perempuan yang merdeka, ya di bawahnya lah. Kalau ada yang di bawahnya lagi, di bawahnya lah. Yang memungkinkan engkau bisa menikah.
Tapi kalau engkau bisa lebih sabar, itu lebih baik. Begitu juga dengan perempuan. Gitu. Begitu juga perempuan. Maka hukum pernikahan ini tujuannya apa? Untuk meringankan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu yuridu ay yukhaffifa ankum. Kemudian Allah memberikan penegasan lagi, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Jadi manusia itu sebenarnya memiliki banyak kelemahan. Pikirannya tidak bisa menangkap hal-hal yang di luar yang dipikirkan. Kekuatannya itu bisa dilemahkan. Maka nggak ada orang yang paling kuat, nggak ada. Orang yang paling kuat itu nanti kalah dengan orang lain. Orang yang kuat dengan orang lain itu nanti kalah dengan orang lain. Maka dalam kehidupan keluarga itu harus saling disadari bahwa suami itu bukan segala-galanya. Suami itu bisa hebat kalau di belakangnya ada istri yang hebat. Istri juga begitu. Istri itu bukan segala-galanya, gitu. Istri itu bisa menjadi istimewa kalau suaminya itu mendukung terhadap apa yang dimauinya. Nah, di sini. Maka keluarga yang kuat itu adalah yang saling bisa melengkapi kekurangan. Maka tadi kami sebut banyak di dalam kehidupan keluarga itu yang dulu kita nggak tahu. Oh, ternyata Allah melebihkan istri saya itu begini dibanding orang lain. Begitu juga dengan istrinya begitu. Oh, saya menikah dengan suami ini ternyata Allah melebihkan di sini. Kelebihan-kelebihan itulah yang menutup kekurangan istri. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istri itulah yang menutup kekurangan dalam pikiran suami. Maka dengan menggunakan kalimat wa khuliqal insanu dha'ifa, maka kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan rumah tangga yang terus diikhtiari. Untuk apa? Untuk tetap menjadi keluarga yang utuh. Karena dalam perjalanan rumah tangga itu ada yang cobaannya itu di awal-awal baru nikah, mungkin cobaannya di situ. Ada yang setelah itu sebelum 10 tahun bisa cerai. Ada yang di atas 10 tahun. Ada yang sudah sama tinggal berdua kakek nenek, justru di situ muncul persoalan keluarga. Sebabnya apa? Sebabnya karena salah satu tidak memperhatikan yang lain. Karena kekurangan yang satu tidak ditutup dengan kekurangan yang lain. Tapi kalau dua-duanya ini bisa ketersalingan, bisa saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam keluarga itu, maka itulah yang menjadi kesempurnaan keluarga. Jadi kesempurnaan keluarga itu bukan pada hebatnya suami, bukan pada istimewanya istri, tetapi ketersalingan di antara keduanya yang dibangun berdasarkan kelemahan suami dan istri itulah yang menjadi kekuatan dari kehidupan rumah tangga. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada ayat 24 sampai dengan 28 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita tetap keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki masalah. Tetapi semua masalah itu yang terbaik adalah yang bisa diselesaikan berdua oleh suami dan istri yang ada dalam keluarga itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan terhadap semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, memudahkan semua urusan-urusan keluarga kita, sehingga kita tidak hanya fokus kepada keluarga, tetapi kita bisa fokus kepada hal-hal yang lain yang ada di masyarakat kita setelah urusan keluarga kita itu sudah selesai semuanya.
Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhum wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.